الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الفسوق والكراهية والعصيان. اللهم ربنا ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الجهاد. Adapun ini itu hukum menerangkan tentang jihad. Al-jihadu adapun jihad secara bahasa itu apa? Itu badlu taqah, mengerahkan segala kemampuan. Kita antum belajar sampai jungkir balik, itu namanya jihad. Antum bekerja untuk nyari uang buat keluarganya, nafkah buat keluarganya, banting tulang, itu namanya jihad. Baik. Sedangkan secara syariat adalah apa? Huwa al-qitalu fi sabilillah. Apa artinya qital? Qital itu masdar daripada apa? Qatala atau qatala? Ayo, qatala atau qatala? Ya, qanya panjang ya. Berperang, artinya musyarakah. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan wa muqatalan. Ya. Wa huwa al-qitalu, berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Maksudnya apa? Perang untuk menegakkan agama Allah. Hukmul jihadi, adapun hukum jihad itu al-wujubu, wujub apa? Kifayatan, hal wajib kifayah. Ada siapa? Alal muslimina, atas orang-orang muslim. Saya ulangi, wajib kifayah atas orang-orang muslim. Az-zukur, yang laki-laki, al-balighin, yang baligh, al-uqala, yang waras, al-ahrar, yang merdeka, al-mustawtinin, penduduk negeri, kulla amin, pada setiap tahun, fima, di dalam apa-apa, idza kana, ketika ada siapa, al-kufar, orang-orang kafir, itu bibiladihim, masuk negerinya orang muslim. Ya, kalau salah, bibiladihim, di negeri mereka. Jadi hukumnya fardu kifayah. Ketika imam ngajak perang untuk mentaklukkan sebuah negeri kafir, maka hukumnya fardu kifayah untuk mengikuti. Ketika sudah ada yang lain, maka kita gugur, kecuali imam memfardukan semuanya harus ikut karena dalam situasi-situasi tertentu. Wa'inan, dan wajib ainin ala ahli baladin, atas penduduk negeri. Dakhala, yang masuha, padanya balad siapa, al-kufar, orang-orang kafir. Tadi kalau antum orang kafir kok datang ke negeri antum, orang Belanda datang ke sini, orang Inggris datang ke sini, wajib ain, bukan fardu kifayah. Nah, tapi kalau ekspansi antum datang ke sana, itu fardu kifayah. Dan jihad ini disyariatkan kapan? Tahun kedua setelah Hijriyah. Awal-awal Islam nggak difardukan. Hijriyah ketika Rasulullah sudah mempunyai apa? Kekuatan. Kemudian apa? Rasulullah diserang oleh orang kafir. Jadi Rasulullah tidak menyerang duluan, itu aslinya. Jadi apa? Jadi ada kafilah datang Quraisy melewati kota Madinah. Orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah dari Mekah itu, ini kan orang yang dulu apa? Merampok harta saya waktu saya Islam di Mekah. Akhirnya apa? Mereka merampok hartanya, mengambil hartanya. Karena apa? Dulu kita pernah diambil harta kita, ambil. Akhirnya kemudian orang namanya Quraisy, orang kafir Mekah, kemudian marah, menyiapkan pasukan untuk mengajak perang. Akhirnya perang di mana? Lembah Badar. Lembah Badar itu maka disebut perang Badar.
itu jauh dari kota Mekah. Jadi Rasulullah meninggalkan kota Mekah menuju Bukit Badar, namanya perangnya adalah apa? Lembah Badar, perangnya namanya perang Badar. Dan itu siang hari bulan Ramadan, perang. Kita kan Ramadan bisa tidur, mereka perang luar biasa. Nah dalam kondisi seperti itu wajib ain. Seperti ini orang Palestina diserang oleh Israel, fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain ala muslim, orang-orang Palestina. Begitu pula ya ente boleh membantu. Kalau nggak bisa bantu doa, bantu tenaga. Bisa bantu tenaga, cukup apa? Cukup ditransfer uangnya dari sini 10.000, 20.000, 30.000. Tapi cari lembaga yang memang betul-betul apa? Amanah. Karena banyak orang mengatasnamakan donasi Palestina, tapi ternyata tidak nyampe ke Palestina. Ya, insya Allah yang digagas anak-anak Mahat Ali, Usama dan kawan-kawan itu insya Allah amanah. Sudah saya lihat-lihat tuh. Nanti silakan donasi. Ayo donasi. Cuma yang ahli nyari donasi itu harus apa? Harus rajin keliling. Nggak bisa kita itu cuma dihimbau, nggak bisa datang ke kelas bawa kardus infak begitu tiap hari. Nggak bisa cuma dihimbau. Antum kalau cuma tak himbau sholat jamaah nggak datang, maka harus ada apa? Harus ada orang yang datang ke tempat-tempat Anda mengajak untuk belajar. Manusia seperti itu. Baik. Kemudian dalil daripada jihad apa? Wa qatilul ladzina yuqatilunakum fi sabilillah fa in qataluukum faqtulul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan. Pada apa lagi dalilnya apa? Dalilnya umirtu an uqatilan nasa hatta yashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dalilnya lagi apa? Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Wa hikmatu masyru'iyyatil jihad daf'an lin nafsi. Untuk menjaga dan membentengi diri, bukan untuk gagah-gagahan, tidak. Ya. Nah, terus kalau yang pertama dulu Nabi itu bukan hanya Nabi, tapi Nabi itu adalah seorang kepala negara, dia presiden. Undang-undang internasional bahwa suatu daerah kekuasaan boleh mentaklukkan daerah yang lain. Jadi bukan Nabi itu bunuh orang, menyerang-nyerang, enggak, dia raja. Dia bukan hanya Nabi, dia raja. Dia raja. Baik, mana tadi? Wa 'ainan 'ala ahli baldatin dakhalaha al-kuffar wa 'ala man duna masafati qasrin minha. Dan wajib atas orang yang masafah jarak dari dia menunaikan jihad itu duna masafati qasrin, kurang dari masafah salat qasar 20 kilo, 30 kilo wajib ikut jihad. Tapi kalau masafahnya qasar sampai 100 km enggak. Adapun apa-apa dia sebut yang tetap apa malil asiri untuk asir. Apa artinya asir? Tawanan. Al-asir adapun orang yang ditawan, an-naqisu yang kurang minal kufari, dari kufar. Bisibban sebab dia anak kecil, au jununin atau gila, au unuthatin atau perempuan, au riqin atau budak. Yasiru maka menjadi siapa dia itu raqiqan, dari raqiqan menjadi seorang budak. Binafsil asri dengan hanya sekedar dia ditawan. Jadi tawanan perang, anak kecil, orang gila, perempuan, budak, ya jadi budak. An-naqis minal kufar. Apa an-naqis minal kufar? Orang yang kurang naqis daripada kufar. Maksudnya apa? Orang biasa, ya. Wal kamil bi bulughin wa aqlin wa dhukuratin. Adapun orang yang kamil, orang yang sempurna kafirnya, bibulughin dia sudah balik, wa aqlin dan akal, wa dhukuratin dan kelelakian.
wa hurriyatin dan merdeka yaf'alu melakukan fihi di dalamnya siapa al-imamu imam al-ahaddah. Apa artinya al-ahaddah? Maf'ulun bihi. Al-ahaddah yang paling layak, yang paling cocok, yang pantas, yang paling pantas. Min qatlin, apakah dia qatl, wa manin, ataukah dia memberikan tebusan, wa fidain, apa artinya fidain, atau fida itu bisa apa namanya tukar antara tawanan dengan tawanan. Kemudian au infaqin, atau apa, atau membebaskannya, tergantung imam. Al-ghanimatu, adapun ini itu ghanimah. Al-ghanimatu lughatan itu makhudun diambil minal ghunmi, dari lafaz ghunmi. Wa huwa, adapun dia itu ar-ribhu. Apa artinya ar-ribhu? Ar-ribhu artinya apa? Keuntungan. Wa syara'an, dan secara syariat itu apa akhadna, yang mengambil siapa kami hu padanya, ma min ahli harbin, dari apa? Dari ahli peperangan. Maksudnya orang yang turut mengikuti peperangan musuhmu qahran, secara paksa. Ya, jadi ghanimah adalah ambil yang uang atau harta yang diambil sebab peperangan itu secara paksa. Ya, contohnya apa? Kalau dulu ada baju besi, sekarang nggak ada baju besi. Nah, dulu ada apa? Ada mighfar. Mighfar itu apa namanya? Ya, helm besi itu mighfar. Nah, kalau sekarang yang disita itu apa? Tank, senjatanya itu mahal itu. Ya, mobilnya, apalagi alat-alat perlengkapan peperangan lainnya. Kemudian secara faksa ma yudfa'u bil ghanimati, adapun apa-apa yudfa'u yang diberikan bil ghanimati, dari sebab ghanimah. Yudfa'u diberikan apa minal ghanimati, dari ghanimah apa as-salabu salab lil qatili, untuk orang yang berperang. Apa itu salab? Salab itu adalah baju atau peralatan perang yang dipakai orang untuk berperang. Baju besinya, pedangnya, apa, topinya. Ketika Anda bisa membunuh orang tersebut, maka topinya, pecinya, baju besinya, sandalnya, pedangnya, busur panahnya, anak panahnya jadi milik inti. Tapi kemudian harta lain yang ditinggalkan, maka itu menjadi ghanimah. Ghanimah harus dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi. Tapi kalau salabnya, yaitu pakaiannya, cincinnya dia pakai emas atau pakai perak, menjadi hak orang yang bisa membunuh lawan perangnya. Yudfa'u minal ghanimati apa? As-salabu, diberikan kepada siapa? Lil qatil, bagi orang yang bisa membunuh. Habis itu thumma yukhammasu, kemudian dibagi menjadi 1/5 al-baqi, apa yang sisanya. Fatudfa'u, maka kemudian dibayarkan apa? Arba'atu akhmasiha, 4/5-nya liman syahidal waq'ata, bagi orang yang turut berperang, ya, turut berikut peristiwa perang. Lirijli rajili, dari orang yang apa namanya? Rajil, orang yang berjalan. Min ahlil fardi, dari ahli fard. Wa hum al-muslimun al-balighun al-uqala al-ahrar ad-dhuhur sahmun, dapat 1 saham. Walil farisi minhum, untuk penunggang kuda dapat berapa? Salah 1 asumin. Kalau penunggang kuda jihadnya modal, maka 3 saham. Kemudian apa? Wa yurdahu liman laysa minhum. Wa yurdahu, kemudian diberikan apa yang diberikan? Ghanimah laisa bagi, laisa pada liman, untuk orang yang laisa tidak ada siapa man minhum, dari mereka. Selain itu, maka kemudian apa? Dibagi-bagi. Tapi apa? Yurdah itu pemberian, tapi sedikit. Terus sedikitnya itu berapa? Diserahkan kepada ijtihadnya pimpinan perang. Mungkin 150.000 kah, 500 rupiah kah, 5 juta kah, tergantung. Wa yukhammasu khumusuha al-khamis, pertama sahmun lil masalih, 1 saham, kemudian 1/5-nya dibagi menjadi 5. 1 untuk kemaslahatan. Kemaslahatan apa? Bangun jalan raya, bukan jalan tol. Jalan tol itu bukan kemaslahatan orang awam. Kemaslahatan siapa? Investor.
Kan kita ini lucu kan, jalan tanah kita, yang bayar pajak kita. Loh, kok kita bayar di jalan kita? Kan begitu kan, ini lucu kan. Makanya Yogyakarta itu nggak ada jalan tol. Ada di Jogja jalan tol? Ada jalan tol. Kenapa? Kata tumenggungnya. Kok tumenggung? Apa? Mengkubur itu mana? Sultannya. Kata sultannya apa? Loh, ini tanah-tanah kita. Kok ya dibangun orang kemudian kita disuruh bayar? Di Jogja ada jalan namanya ring road itu kan, ini sama aja dengan jalan tol. Dan ada jalan khusus untuk sepeda motor itu jalannya sendiri. Kenapa? Kita ini lucu kan? Ini gak cerdas begitu. Tapi mereka para pejabat ya dapat uang banyak dari pengelolaannya. Ya, kalau dikelola sendiri mungkin gak menguntungkan bagi mereka. Kereta api, maskapai, semuanya siapa yang menguasai? Bukan pemerintah kan? Iya enggak? Ya, dan pemerintah tidak bisa mengendalikan. Kenapa itu kalau Ramadan harga pesawat yang harusnya 700.000 sini ke Jakarta jadi 4 juta, itu gimana cerita? Jadi berjuta-juta, kenapa? Ya kan sama saja. Harusnya tambah ramai kan, tambah diskon, ya. Tapi kan tambah nggak diskon, tambah mahal ketika musim-musim liburan atau hari raya, betul? Kenapa pemerintah tidak bisa menetapkan tas'ir? Apa tas'ir? Penetapan harga. Kalau ini dikontrol oleh pemerintah, semuanya rakyat itu aman. Jadi kemudian apa, seperti harga-harga yang ada di pasar itu dikelola, ditetapkan oleh pemerintah, udah dihitung pupuknya berapa, harga gantinya berapa, dan bisa semuanya itu. Itu kalau belajar ekonomi Islam begitu. Tapi pemerintah sendiri kalah. Pemerintah dikasih uang berapa, lihat proyek jalan tol saya, pabrik ini saya, yang garap ini saya. Halo, itulah lucunya kita itu. Maka nunggu antum ini. Hei, nunggu antum ini. Nah, ya. Jadi antum harus masuk partai-partai itu kan. Begitu caranya. Kalau antum ngajak demo semuanya, mati duluan ente. Tembak, dread, karena apa? Buat, kan begitu kan. Jadi caranya apa? Ya antum masuk instansi pemerintahan. Jadilah anda apa? Nggak ada jihad, antum nggak lagi merangi orang kafir kok jihad. Hah? Kafir siapa? Kafirnya di mana? Iya, kalau disebut kafir semuanya mana? Orang kafirnya perang. Apa? Orang kafir yang menguasai ekonomi perang. Terus perangnya pakai apa? Senjata, kalau senjata. Bambu. Gak usah ketawa, bukan hal sepele, bukan hal main-main. Kafir kan yang menguasai. Apa lagi itu kafir? Namanya siapa? Salim, penguasa. Mereka jihad uang, kita juga harus jihad dengan uang. Kalau kita jihadnya dengan cara yang pakai senjata apa, kalah kita. Nah, jadi kita bukan lagi perang pakai senjata. Kalau kita pakai senjata, maka apa? Kalah kita. Ya, kita kalah. Maka sekarang jihad pendidikan. Pendidikan kan ya kita ini lagi diobrak-abrik. Betul? Nah, dengan kurikulum apalah ya tidak tahu. Ya kan itu berjihad di pendidikan. Kita lagi apa? Jihad ekonomi. Kita ekonominya kalah semuanya kan. Jihad dalam urusan ekonomi. Apalagi? Jihad dalam urusan apa lagi? Jihad instansi. Yang jadi, mohon maaf ya, duduk-duduk di parlemen pemerintahan siapa? Antum ini nanti. Sekarang kan dikuasai mereka. Kadang-kadang kita ini punya wakil presiden kiai kok kayaknya gimana? Betul? Iya atau enggak?
Dia punya menteri agama tapi kok kayaknya, ya enggak? Ya. Menteri agama tapi kita apa? Tapi kebijakan-kebijakannya tidak mendukung. Ya. Kan jo kita ini apa? Aneh kan? Iya enggak? Ada apa namanya masalah-masalah kayak pendidikan, apa anak-anak dikasih alat kontrasepsi, lagi menterinya kemana? Ya enggak? MUI-nya kemana? Presiden, wakil presidennya kemana? Maka antum harus jadi orang pintar semuanya. Ya, masukin tuh semuanya, masukin selamin semuanya. Antum jadilah menteri, jadilah apa? Apa? Jadilah apa? Pejabat. Duduklah di instansi-instansi pemerintahan. Begitu. Nah, itu jihad intelektual. Bukan apa? Bukan orangnya semuanya. Enggak. Misalnya Daulah Fatimiyah, bukan instansinya yang dihancurkan, tapi apa? Semua orangnya dirubah. Akhirnya madhabnya berbeda, konsep pemikirannya berubah. Baik. Jadi masalih, sahmun lil masalih. Masalih itu artinya apa? Kemaslahatan. Kemaslahatan apa? Ya banyak kemaslahatan itu. Bukan bangun musola saja, enggak. Bangun jalan raya. Bangun apa lagi? Terminal. Bangun apa lagi? Apa? Kamar mandi umum. Baitul mal. Apa lagi? Ya pokoknya semua kemaslahatan umum. Apalah, ya bisa jadi buat alat-alat perlengkapan perang. Nah, itu masalah, karena orang muslim harus punya kuah. Apa kuah itu? Kekuatan. Kalau nggak punya kekuatan, yo kita ini kan lagi diobrak-abrik sama siapa? Israel kan? Mana negara-negara kita ini kan? Ya kalah semuanya. Betul? Betul. Orang punya kekuatan. Wasahmun lidzawil qurba. Kemudian satu saham untuk dzawil qurba. Siapa yang dzawil qurba ini? Adalah sahabat, adalah apa? Keluarga atau qorobah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat dari saham itu, bukan dari saham apa namanya sedekah. Kerabatnya Nabi kok narik pungutan sedekah, yo lucu, enggak ada itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya, kita ini para nabi, ma tarakna shadaqah, ya, apa yang kami tinggalkan itu sedekah, ma tarakna shadaqah, yang kami tinggalkan itu sedekah, ma tarakna shadaqah, yang kami tinggalkan sedekah, wala nuris, wala nuras, kita nggak bisa diwarisi. Jadi Bani Muthalib, Bani Hashim ila akhirih, turunan-turunannya itu tidak boleh menerima sedekah. Dalam hadis lain, fadolatin nas, ya, au awsakhin nas. Apa fadolatin nas? Fadolat, apa artinya fadolat? Awsakh, mana awsakh? Jamak daripada wasakh, apa? Ya, kotoran, sesuatu yang terbuang, nggak berharga. Maka kalau ada orang ngaku keturunannya Nabi, kok minta sedekah, ya itu bukan keturunannya Nabi, itu orang yang ngaku keturunannya Nabi. Nah, itu secara akademis diuji seperti itu. Wasahmun lil yatama, mana yatama? Orang yatim. Wasahmun lil masakin, apa masakin? Apa? Orang miskin, bukan orang masakini, bukan. Lil masakin, orang-orang masakin. Ini baca kitabnya versi lain. Masakin jamak daripada apa? Lil masakin. Wasamun, dan satu saham ibni sabil. Jangan dibuka di Google, ibni sabil nanti anak jalanan. Anak jalanan itu apa?
anak pang nanti dapat. Ibn Sabil ini adalah orang yang akan melakukan perjalanan untuk apa? Pertama, perjalanan safar untuk haji, perjalanan safar untuk mencari ilmu, perjalanan safar untuk jihad, perjalanan safar itu namanya Ibn Sabil. Jangan Ibn Sabil ini kalau antum buka di Google Translate, Ibn Sabil itu anak jalanan. Kalau anak jalanan nanti anak pang itu dikasih. Baik. Al-fai'u adapun ini itu hukum menerangkan tentang fai'. Al-fai'u adapun fai' lughatan secara bahasa itu ar-ruju'. Apa artinya rujuk? Kembali. Wa syar'an ma akhadnahu minal kuffar bi ghairi qahrin. Apa yang kita ambil dari orang kafir tapi tidak bi qahrin. Tapi kalau ghanimah itu apa tadi? Qahrin, ya. Ma yuf'alu bil fai', apa yang kita lakukan dengan harta fai'. Yukhammasu al fai' faturfa'u, dibagi 5 apa al fai' fatudfa'u arba'atu akhmasihi lil mursyidin lil jihad, untuk persiapan jihad. Wa yusarrafu khumusuhu al khamisu masrifa khumusil ghanimah, ya. Kemudian selebihnya diberikan kepada masrafnya khumusil ghanimah yang disebutkan di atas tadi. Sekarang jizyah. Al-jizyatu adapun ini itu jizyah. Al-jizyatu lughatan, adapun jizyah lughatan secara bahasa itu ismun nama li kharajin. Iya ini pintar. Itu coba bisa dinyalain enggak? Ada lampu. Iya. Maj'ulin ala ahli dhimmati, yang dijadikan untuk ahli dhimmah. Wa syar'an, dan secara syariat, malun yaltazimu kafirun makhsusun bi'aqdin makhsusin, yaitu apa? Harta yang wajib diberikan atau dibayarkan oleh orang kafir secara khusus dengan akad khusus. Nah ini jizyah ini sekarang prakteknya susah ketika negara kita tidak seperti negara-negara kekhilafahan dulu ada istilah negara Islam. Kemudian apa? Ketika ada orang kafir yang tinggal di negeri Islam, maka dia harus membayar jizyah. Ya, dikatakan pajak tapi bukan pajak. Saya bilang, jadi orang kafir itu kalau tinggal, nanti dalam kitab fikih dibahas mungkin di sini, apa? Pakaiannya harus beda dengan pakaian kita. Dan dia kenapa harus membayar kepada pemerintahan yang resmi. Ya, disebut pajak nggak pajak beda ya. Tapi jizyah istilahnya. Pakaiannya harus apa? Pakaiannya harus beda. Harus warnai kuning, di sini dikasih tanda. Dan dia nggak boleh naik kuda. Dia harus naik khimar. Tidak boleh gaya levelnya melebihi gaya levelnya orang muslim. Dulu hal seperti itu diterapkan agar apa? Izzah orang muslim itu kelihatan. Dengan kita ini malah kan beda kan, orang kafir atau orang non muslim itu kelihatan lebih sangar daripada kita, betul? Maka antum harus kuat dalam segalanya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Iya, itu konsep itu antum pegang. Islam itu kuat, nggak boleh ada yang lebih kuat. Maka antum kuat dalam segala hal. Teknologinya kuat, ekonominya kuat, apalagi pendidikan, pemikiran, apa, militer, semuanya harus kuat. Antum ilmuwan, tapi nggak ada yang belajar militer, nggak punya nuklir, nggak punya senjata, mau ngapain? Antum militernya kuat, tapi nggak punya uang, mau produksi senjata gimana? Jadi Islam tuh harus kuat dalam segala hal. Pinter, teknologi, lagi militer, keuangan, apa, dan lain sebagainya. Taib. Mana tadi?
arkanul jizyati khamsatun aqidun wa ma'qudun lahu wa makanun wa malun wa sighatun. Syurutu aqidil jizyati, syartu aqidil jizyati kaunuhu imaman yaqidu bi nafsihi aw bi naibihi. Syarat orang yang mengakadkan jizyah adalah harus imam, harus pimpinan, atau dia sendiri yang melakukannya, atau naibnya atau wakil-wakilnya. Syurutul maqudi lahu al-jizyah, syurutul maqud lahu al-jizyah khamsah: al-bulugh wal aql wal hurriyah wal dhukurah wa kaunuhu min ahli al-kitab wa mimman lahu syubhatu kitabin. Dia harus ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Yang ada Yahudi dan Nasrani. Au mimman lahu syubhatu kitabin, orang yang syubhat dengan kitab. Seperti ada agama-agama selain Yahudi, Nasrani dan Muslim tapi mempunyai kitab suci. Itu namanya syubhabil kitab. Agak seperti orang Hindu, seperti orang apa? Buddha, dan setiap agama yang mempunyai kitab suci itu punya syubhabil kitab. Tapi harus agama lama, nggak boleh agama baru deh. Kalau agama baru, agamanya orang Jombang itu, atau agamanya orang Malang itu, agama baru, Jibril datang kepadanya. Jibrilnya namanya Lia Eden, orang Jakarta. Nabinya orang Jawa Timur, orang Jombang. Orang ya, orang Sumatera nggak ada, aneh-aneh Jawa ya. Ya, jadi begitu. Itu kan buat-buat sendiri. Kamu tahu Lia Eden nggak? Tahu Lia Eden? Nggak tahu ya, itu zaman saya mahasiswa itu Lia Eden itu perempuan. Dia punya masuk kalangannya dia apa? Sudah masuk kalangan surga. Laki-laki dan perempuan walaupun tidak suami istrinya boleh berhubungan suami istri karena apa? Sudah di taman surga. Udah di taman surga. Gimana? Mau masuk situ? Enak kayaknya dia situ. Ini kan punya kitab apa? Ini bukan. Jadi harus agama-agama terdahulu. Yang mana lahu syubhabil kitab. Baik. Syartul makan alladhi tuqadu li ajli sugnal kafir bihil jizyah. Syarat tempat yang dijadikan akad untuk dijadikan tempatnya orang kafir untuk jizyah. Syartul makan alladhi tuqadu li ajli sugnal kafir bihi al-jizyatu qabuluhu dil taqririhim wa huwa masi wal hijazi. Ya, jadi tempat di mana saja bisa dihitungkan orang kafir kecuali tanah Hijaz. Syartu malil jizyati inda quwwatina kaunuhu dinaran fa aktar. Ya, menurut kekuatan kami. Ya, kekuatan kami kaunuhu dinaran fa aktar, 1 dinar atau lebih, kulla sanatin, setiap tahun. Syurutu sighatil jizyah arba'atun: ittisalul qabuli bil ijab. Apa ittisalul qabuli bil ijab? Harus langsung ketika akad ijab qabul, itu namanya ittisalul qabul bil ijab. Jangan ijabnya sekarang, qabulnya besok. Wa adamu ta'liq, tidak ada ta'liq, mau ya mau, tidak ada iya saya nerima tapi jikalau nanti, nggak ada ta'liq itu. Wa adamu ta'liq, tidak dibatasi oleh waktu. Waktu dzikru qadril jizyati, menyebutkan berapa ukuran jizyah. Suratu aqdil jizyati ayyaqul al-imam aw naibuhu lil kafir al-mustajmi' lisyurut. Ya, yang mustajmi' lisyurut artinya apa? Apa mustajmi' lisyurut? Yang melengkapi syarat-syarat. Pertama, udzintu laka fil iqama bidarika. Bidarina. Saya izini kamu tinggal di negeri kami. Ala an taltazima dinarun kulla sanatin jizyatan wa tanqadu li hukmina. Yaitu syaratnya kamu bayar 1 dinar setiap 1 tahun sebagai bentuk jizyah. Wa tanqadu li hukmina. Kamu harus patuh kepada hukum kami. Hukum kami apa? Ya, hukum kami baik hukum muamalah maupun hukum jinayah.
Baik, wa yaqulul kafir qabiltu wa raditu. Qabiltu wa raditu. Ahkamul jizyati kasiratun minha annahu yalzamuna al-kaffu anhum. Kita tidak boleh ganggu dia. Itu yalzamuna al-kaffu anhum. Kenapa? Ini sudah ada akad perjanjian dengan imam atau pemerintah. Wadafu, dan bayar anhum idza lam yakunu bidari harbin laysa fiha muslimun. Wa dhamanu ma nudlifuhu alaihim. Kita harus ganti segala hal yang kita rusak, milik mereka kita rusak, kita harus ganti. Dhaman. Wa man'uhum min ihdasi kanisatihim. Nah, mereka tinggal di negeri muslim, maka kita larang untuk membangun kanisa. Apa kanisa? Gereja. Ya kalau subhul kitab ya tidak hanya kanisa lah. Apa selain kanisa? Ya, tempatnya orang Hindu, orang Buddha dan yang lain. Ya, betul. Makanya kalau misalnya tinggal di negeri Jawa yang mayoritas muslim, misalnya pemerintahan Jawa punya undang-undang, ya nggak boleh bangun kanisa, ya boleh-boleh saja. Mafhum? Kenapa? Ya mayoritas. Misalnya kita, mohon maaf, kita itu kalau di Bali orang muslim kan terbatas, betul? Adzan pakai mic nggak boleh, itu enggak. Itu jadi Islam tuh kalau mayoritas bisa merangkul semua. Ya, Rasulullah kuat di Madinah itu apa? Ya Rasulullah itu merangkul orang-orang Yahudi yang memusuhin, berteman, bermuamalah sama orang Yahudi. Tapi kalau Islam itu minoritas, kita itu kalah. Betul? Di Eropa bagaimana orang Islam? Orang Islam juga kalah sama mereka. Kemudian bagaimana juga kita di Bali misalnya, orang Islam kan tertekan. Saya pernah tinggal di Papua, orang Islam ya tertekan memang. Kita nggak bisa lihat isbatul hilal karena apa? Kalau udah sore ketika awal Ramadan dimatikan lampu PLN. Biar kita nggak tahu besok puasa atau enggak. Antum sibuk-sibuk isbatul ru'yatul hilal. Mereka tidak ngerti itu. Nah, kami ketika jadi imam tarawih hampir setiap malam listrik pasti mati. Listrik mati. Saya tanya sama Pak Hamis, gimana Pak mati? Ya emang begitu Ustaz, kalau Ramadan sengaja dimatikan agar kita itu kalau sholat tarawih gelap gulita, agar orang malas untuk ibadah. Saya merasakan. Jadi kalau saya jadi imam tarawih itu pakai lampu tanah itu apa namanya? Pakai gas itu? Enggak, tanah. Pakai sumbu itu loh. Oh, begitu. Ada orang Papua sini. Baik. Wa ijra'i ahkamil Islam alaihim allati ya'taqiduna. Mereka harus mau ijra'ul ahkam Islam apa? Menjalankan peraturan hukum Islam. Kalau nyuri ya dipotong. Kalau zina ya ila akhiri. Tapi hukum tidak hanya sampai di situ saja, banyak sekali. Wallahu a'lam. Subhanakallah.